Sejak kecil, Gladys bermimpi suatu hari nanti, dia akan menikah dengan seorang pria baik bak pangeran tampan dari negeri dongeng. Pada tanggal 26 September tahun 1999, impiannya itu akan segera terwujud. Namun beberapa menit sebelum dia berjalan memakai gaun pengantin, iblis dari masa lalu datang dan menghabisi nyawa wanita 38 tahun itu. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Di video sebelumnya, saya sudah membahas sebuah kasus yang berasal dari negara Republik Dominika. Nah, di video kali ini, kejahatannya terjadi di Amerika Serikat, tapi pelaku dan korbannya sama-sama berasal dari negara Republik Dominika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya sekarang. Gladys Ricard lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1960 di kota Santo Domingo, ibu kota negara Republik Dominika. Menjadi bungsu dari 4 bersaudara yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu ibunya yang bernama Ana Rosario. Sang ibu tidak pernah mengungkapkan identitas ayah kandung Gladys dan saudara-saudaranya, namun dia berkomitmen mendedikasikan hidupnya untuk keempat anaknya. Ana Rosario bekerja tak kenal lelah agar dia bisa memberikan kehidupan yang cukup layak bagi Gladys, serta 3 anaknya yang lain, yaitu Norma, Yolanda, dan Juan. Gladys sejak kecil dikenal memiliki sifat yang baik dan penuh empati terhadap orang lain. Walaupun dia anak bungsu, Gladys malah memiliki kepribadian yang lembut dan tenang. Dia juga memiliki ikatan yang kuat dengan saudara-saudaranya, terutama dengan si sulung Norma. Beranjak dewasa, Gladys mulai membayangkan kehidupannya kelak di masa depan. Gladys ingin bekerja dan menjadi seorang profesional di bidang tertentu, membeli rumah dan menikah dengan seorang pria yang baik. Lebih spesifik lagi, Gladys berangan-angan bisa merayakan pernikahan yang indah layaknya pernikahan di film-film Disney. Meski penuh impian, Gladys sadar bahwa dia harus bekerja keras untuk mewujudkan semua mimpinya. Jadi pertama-tama, dia harus berhasil dulu dalam studinya. Pada tahun 1978, tepat setelah dia lulus SMA, Gladys Ricard yang saat itu berusia 18 tahun, jatuh cinta dengan seorang pemuda dan hamillah dia. Mirisnya lagi, hubungannya dengan pria itu berakhir sebelum anaknya lahir. Boro-boro mendapatkan pesta pernikahan yang indah, Gladys sekarang dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia menjadi ibu di usia 19 tahun, sedangkan ayah biologis dari putranya kabur entah kemana. Alhasil Gladys harus berjuang untuk membesarkan putranya sendirian. Meskipun kini jalan hidupnya telah berubah, Gladys Ricard menyambut bahagia peran barunya sebagai seorang ibu. Putranya menjadi dunianya yang sekarang. Gladys bertekad akan melakukan yang terbaik agar bisa memberikan kehidupan yang stabil dan bahagia bagi putranya. Dia kesampingkan niatnya untuk kuliah dan mulai mencari kerja agar bisa menafkahi putranya. Di masa-masa ini, Norma kakaknya sudah menikah dan bercerai. Lalu dia pindah ke kota New York bersama 2 putrinya. Di sana, Norma menjalani kehidupan yang lebih baik daripada di Santo Domingo. Gladys pun mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan Norma, berharap nanti dia dan putranya juga bisa memiliki masa depan yang lebih baik di New York. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gladys bekerja tanpa lelah dan mulai menabung setiap bulan. Seiring berjalannya waktu, saudara-saudaranya yang lain, Juan dan Yolanda, pindah lebih dulu ke Amerika Serikat dan berharap agar Gladys segera bergabung bersama mereka di New York. Pada tahun 1983 di usia 22 tahun, uang tabungan Gladys akhirnya terkumpul dan cukup untuk pindah. Namun demikian, dia belum mampu untuk membawa serta putranya. Dengan berat hati Gladys titipkan putranya kepada anak ibunya. Gladys berjanji akan mengumpulkan uang dan segera menjemput putranya. Tiba di New York, Gladys menetap di Manhattan bersama dengan komunitas imigran Dominika lainnya. Norma, Yolanda, dan Juan juga tinggal di kawasan itu, sehingga mampu memberi rasa nyaman bagi Gladys karena merasa ada keluarga di dekatnya. Gladys kemudian mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dia juga mendaftar kuliah di perguruan tinggi setempat mengambil jurusan akuntansi. Meskipun kehidupan di New York penuh tantangan,
Gladys selalu fokus pada tujuannya, di mana dia merantau ke Amerika Serikat supaya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putranya. Pada tahun 1987, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan menabung, dia akhirnya berhasil membawa putranya ke Amerika Serikat. Gladys selanjutnya memutuskan untuk tinggal di rumah Norma, supaya mereka berdua bisa mengatur jadwal kerja, dan bisa bergantian mengurus dua anak Norma serta satu putra Gladys. Pada tahun 1992, saat bepergian menaiki kereta bawah tanah kota New York, Gladys bertemu dengan seorang pria yang bernama Agustin Garcia. Agustin lahir di Republik Dominika pada tahun 1952, pindah ke New York saat dia masih kecil bersama orang tuanya. Pria yang lebih tua 8 tahun dari Gladys ini, dikenal sebagai imigran yang sukses, di mana dia membuka sebuah agensi multi layanan di Manhattan pada tahun 80-an. Usahanya meliputi surat kabar dua bahasa, yang bertujuan untuk memberi informasi dan menghubungkan masyarakat Dominika dengan Federasi Kamar Dagang Hispanik, sebuah institusi yang dia dirikan untuk mendukung warga sesama imigran. Agustin sangat dikenal dan dihormati di komunitas imigran Dominika karena kepribadiannya yang ramah dan karismatik. Diketahui bahwa dia pernah menikah, namun rumah tangganya berujung pada perceraian. Agustin memenangkan hak asuh atas kedua anaknya dan dia menetap di kota New Jersey. Reputasinya sebagai pribadi yang baik dan menawan telah beredar sejak lama, sehingga banyak imigran Dominika yang mengenalnya secara sepihak. Sebagai contohnya adalah Gladys, yang saat itu kebetulan duduk di sebelah Agustin dan memberanikan diri untuk menyapa pria itu terlebih dahulu, sekedar berbasa-basi silaturahmi sebagai sesama warga asal Dominika. Pertemuan mereka di kereta bawah tanah, meninggalkan kesan yang mendalam bagi Agustin, yang merasa bahwa takdir telah mempertemukan mereka. Agustin biasanya menggunakan mobilnya sendiri sebagai alat transportasi, namun entah mengapa di hari itu, dia sangat malas untuk memakai mobilnya dan memilih naik kereta bawah tanah, sebuah keputusan yang ternyata mempertemukannya dengan seorang wanita cantik yang sama-sama berasal dari Dominika. Kehangatan sikap dan kecantikan Gladys membuat Agustin sangat tertarik. Sebelum mereka berpisah di stasiun metro, Agustin pun meminta nomor telepon Gladys. Tak lama kemudian, Agustin mulai intens mendekati Gladys, secara teratur menghubunginya via telepon, memberinya kejutan berupa bunga atau hadiah-hadiah mahal, dan tentunya, mengajak Gladys makan malam di restoran mewah. Sebuah pengalaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya bagi Agustin, yang mana setelah perceraiannya dulu, Agustin belum pernah lagi merasakan perasaan jatuh cinta seperti ini. Sementara bagi Gladys, sejak dia melahirkan hingga kini putranya sudah remaja, dia hanya fokus bekerja mencari uang, sampai-sampai dia lupa kalau satu mimpinya belum terkabul, yaitu sebuah pernikahan yang indah bak di negeri dongeng. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Gladys dan Agustin semakin serius. Agustin terus menghujani Gladys dengan perhatian dan kasih sayang, bahkan tidak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menunjukkan perasaannya. Sekitar setahun setelah hubungan mereka dimulai, Agustin mengusulkan agar mereka tinggal bersama. Gladys merasa kecewa, karena dia sempat berharap kalau Agustin akan melamarnya, bukan ngumpulin kebo seperti ini. Dengan sedikit enggan Gladys mengikuti kemauan kekasihnya agar mereka tinggal bersama, tapi di dalam hatinya dia terus berharap suatu hari nanti Agustin akan melamarnya. Setahun kemudian, karena Agustin tak kunjung memberinya cincin tunangan, Gladys akhirnya memberanikan diri untuk membahas masalah pernikahan, namun jawaban yang dia terima ternyata sangat mengecewakan, di mana Agustin sama sekali tidak berniat untuk menikahi Gladys. Dia mencintai Gladys, tapi dia tidak ingin menikah untuk yang kedua kali. Menurut Agustin, sudah jelas dia gagal dalam pernikahan yang pertama, untuk apa menikah lagi kalau hanya akan mengalami kegagalan yang kedua. Lagi-lagi Gladys mencoba untuk memahami situasi kekasihnya. Pikir Gladys, mungkin Agustin masih trauma dengan perceraiannya dulu, jadi butuh waktu untuk menyembuhkan trauma tersebut. Namun keresahan Gladys tak hanya soal pernikahan saja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Agustin memenangkan hak asuh atas dua anaknya yang sudah remaja, jadi putra dan putri Agustin juga tinggal di rumah itu. Sementara Gladys membawa putranya yang pada saat itu sudah berusia 14 tahun. Percampuran dua keluarga ini menimbulkan gesekan di antara anak-anak Agustin dan putra Gladys.
Bisa dikatakan, anaknya Gladys sering dibully oleh anak-anak Agustin, disebut sebagai anak pembantu, dibilang kalau dia dan ibunya numpang hidup di rumah mereka, dan intimidasi dalam bentuk lain yang cukup menyakitkan. Gladys berusaha untuk bersikap bijaksana dan menganggap bahwa semua itu hanya sikap para remaja yang sedang puber saja. Gladys meminta putranya agar lebih bersabar dan percaya bahwa waktu akan membantu mereka untuk bisa saling menyesuaikan diri. Akan tetapi, di saat Gladys berusaha untuk membesarkan hati putranya, dengan mata kepalanya sendiri dia melihat kalau Agustin bersikap kasar terhadap anaknya. Agustin berat sebelah, dan selalu membela anak-anaknya setiap kali ada gesekan masalah. Merasa tersinggung dengan sikap kekasihnya itu, Gladys keluar dari rumah Agustin membawa putranya dan pindah ke apartemen Norma kakaknya. Meskipun kini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, hubungan asmara Agustin dan Gladys masih terus berlanjut namun sudah agak dingin. Sebagai upaya untuk memenangkan hati Gladys kembali, Agustin bermaksud ingin membeli sebuah rumah untuk kekasihnya, namun hadiah itu ditolak oleh Gladys, yang ternyata dia sudah lebih dulu membeli sebuah rumah 2 lantai di New Jersey. Rumah tersebut jaraknya tak jauh dengan rumah Agustin. Perlahan-lahan Gladys memaafkan Agustin atas sikap buruknya dulu terhadap putranya. Hubungan mereka kembali mesra. Di saat yang sama, hidup Gladys dan putranya juga kembali normal dan bahagia. Pada tahun 95, putra Gladys sudah masuk SMA. Walaupun masih menjalani hubungan bersama Agustin, Gladys sudah tidak lagi memendam harapan untuk sebuah pernikahan yang dia impikan. Alih-alih, Gladys fokus lagi dengan hidupnya dan putranya, sekaligus mempersiapkan remaja itu untuk masuk universitas 2 tahun lagi. Gladys menghabiskan waktu selama 3 tahun menjalin hubungan tanpa kepastian untuk menikah. Namun lucunya, Agustin selalu berkoar-koar ke semua orang di komunitas mereka bahwa dia akan segera menikahi Gladys. Bagi orang luar, Agustin dan Gladys adalah pasangan yang ideal. Namun yang tidak mereka ketahui, Gladys masih memendam kekecewaan karena Agustin tak kunjung melamarnya. Kekecewaan Gladys semakin bertambah, manakala pada awal tahun 96, dia mendapati bahwa Agustin ternyata sering jajan di luar dan memiliki hubungan kotor dengan beberapa wanita. Meski demikian, Gladys sudah terlanjur cinta dan tak sanggup untuk berpisah dengan Agustin. Setiap kali dikonfrontasi, Agustin secara terang-terangan mengakui ketidaksetiaannya, dengan dalih bahwa dia hanya mencintai Gladys tapi dia butuh variasi dalam urusan seksual. Sebuah alasan yang sangat egois dan tidak bermoral, tapi mau bagaimana lagi, Dede Gladys sudah terlanjur sayang, alhasil dia pendam saja rasa sakit hati dan kecewanya, sambil terus berharap suatu hari nanti Agustin akan sadar dan tidak nakal lagi. Tahun demi tahun berlalu, keceriaan yang dulu selalu terpancar di wajah Gladys, kini sudah memudar. Orang-orang bisa melihat perubahan itu, yang mana menurut pandangan mereka, Gladys sedih karena Agustin tak kunjung menikahinya. Tak pernah sedikit pun Gladys bercerita tentang kenakalan Agustin kepada orang lain, bahkan dia tidak pernah curhat dengan Norma atau Yolanda saudaranya. Pada tahun 98, putra-putri Agustin dan putra Gladys sudah kuliah, sudah meninggalkan rumah orang tua masing-masing dan tinggal di asrama. Kini Agustin sendirian di rumahnya dan Gladys pun demikian. Gladys sempat mengusulkan agar mereka tinggal bersama lagi, terserah mau di rumahnya atau di rumah Agustin. Namun anehnya, kali ini malah Agustin yang menolak untuk hidup bersama. Keanehan itu akhirnya terjawab pada bulan Oktober tahun 98, ketika Gladys datang ke rumah Agustin. Dia memergoki kekasihnya itu di atas tempat tidur bersama seorang wanita muda, yang ternyata, sudah ada wanita lain yang tinggal di rumah Agustin. Saat itu juga, Gladys memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Agustin, dan bersumpah tidak akan pernah lagi kembali ke pelukan laki-laki itu. Meskipun Gladys sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, Agustin ternyata bersikeras tidak mau berpisah. Mungkin dia baru sadar kalau ternyata Gladys jauh lebih berharga dibandingkan wanita-wanita lain yang dia tiduri. Berbagai cara dia lakukan untuk merebut hati Gladys kembali, mulai dari bunga, hadiah-hadiah kecil, perhiasan, bahkan membelikan Gladys sebuah mobil. Tapi hati wanita itu sudah benar-benar dingin dan tidak berminat untuk meladeni Agustin lagi. Gladys mengembalikan semua barang yang dihadiahkan Agustin. Karena pria itu sering muncul ke rumahnya,
Gladys memilih untuk menenangkan diri dan pindah ke rumah Norma kakaknya. Sekitar setengah tahun kemudian, tepatnya pada bulan Maret tahun 99, Gladys mulai dekat dengan salah seorang teman kantornya yang bernama James Preston. Selama ini hubungan mereka hanya sebatas profesional saja, namun pada suatu hari saat sedang makan siang bersama, Gladys baru melihat kalau James adalah pria yang baik dan menyenangkan. Obrolan mereka nyambung, karena ternyata mereka memiliki banyak kegemaran yang sama. Di akhir pekan, pria 40 tahun itu mengajak Gladys keluar untuk kencan pertama, yang disusul dengan kencan-kencan berikutnya. Hingga 2 bulan kemudian, sekonyong-konyong James mengajak Gladys untuk menikah. Gladys menerima cincin pertunangan dari James dengan hati gembira. Siapa yang menyangka, di usianya yang sudah hampir kepala 4, Gladys masih punya kesempatan untuk memakai gaun pengantin putih. Keluarga dan teman-temannya ikut antusias mempersiapkan hari bahagia Gladys, yang direncanakan akan digelar pada tanggal 26 September tahun 1999. Sementara itu di lain tempat, Agustin turut mendengar tentang kabar rencana pernikahan Gladys. Hatinya panas sekaligus melangsa, karena kini sudah nyaris tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan hati Gladys kembali. Namun pria 48 tahun ini tak mau menyerah. Dia intensifkan upaya untuk merebut Gladys dari James Preston. Saat itu Gladys sudah pindah lagi ke rumahnya yang berada tak jauh dari rumah Agustin. Telepon di rumah Gladys hampir setiap jam berdering, tapi setiap kali diangkat, tidak ada suara apa-apa dari ujung sambungan telepon. Gladys sedikit banyak sudah bisa menduga kalau itu adalah ulah Agustin, tapi dia memilih untuk mengabaikan tingkah pria itu dan fokus saja dengan persiapan pernikahannya. Pada malam hari di tanggal 12 Agustus tahun 1999, saat itu Gladys dan James sedang menikmati malam yang tenang bersama. Tiba-tiba Agustin muncul di depan pintu rumahnya, mendesak untuk masuk dan mengajak Gladys untuk bicara. Merasa tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, Gladys dengan tegas berkata tidak. Rupanya penolakan ini membuat Agustin marah. Pria ini kemudian melempar batu ke jendela rumah mantan kekasihnya itu. Gladys yang ketakutan menelepon layanan darurat, dan tak berapa lama polisi pun datang untuk menahan Agustin. Meskipun dia sangat terguncang atas kejadian itu, Gladys memilih untuk memaafkan Agustin dan tidak mengajukan tuntutan, berharap Agustin akan sadar bahwa mereka benar-benar sudah tidak bisa bersama lagi. Namun harapan Gladys terbukti salah, karena 2 hari sebelum pernikahannya, pada tanggal 24 September tahun 1999, Agustin tiba-tiba muncul di toko, saat Gladys sedang mengambil barang-barang yang akan digunakan untuk pengiring pengantinnya. Tanpa sepengetahuannya, Agustin mengikutinya dari jarak dekat. Di dalam toko, Agustin menghampirinya, melingkarkan lengannya ke bahu Gladys, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang bahagia. Karena tidak mau membuat keributan di depan umum, Gladys awalnya mendiamkan tingkah Agustin, namun saat dia keluar dari pintu toko, wanita 39 tahun itu segera menepis tangan Agustin, berlari masuk ke mobilnya dan tancap gas pulang ke rumah. Sebagai info, insiden Agustin yang merangkul Gladys di dalam toko, sempat terekam kamera CCTV toko, yang di kemudian hari, rekaman ini digunakan sebagai bukti di pengadilan. Pada pagi hari sebelum prosesi pernikahannya di tanggal 26 September tahun 1999, rumah Gladys dipenuhi sejumlah teman, keluarga, dan aura kegembiraan. Fotografer dan videografer sedang mengabadikan momen-momen berharga saat Gladys bersiap untuk berangkat ke sebuah gereja di daerah Queens, di mana James Preston calon suaminya sudah menunggu. Gladys yang bahagia memancarkan kecantikan dan berpose bersama putranya yang berusia 19 tahun, dan ibunya, Ana Rosario yang datang dari Republik Dominika. Tanpa sepengetahuan Gladys dan yang lain, di luar rumah, Agustin Garcia perlahan-lahan mendekati rumah Gladys, mengawasi situasi dari dalam mobilnya dan berharap bisa melihat Gladys. Dia berputar-putar di blok itu beberapa kali, hingga menarik perhatian salah seorang keponakan Gladys, yang mengenali bahwa pria di dalam mobil itu adalah Agustin, mantan kekasih bibinya. Sementara itu di dalam rumah, tanpa menyadari kehadiran Agustin, Gladys yang mengenakan gaun pengantin putih dan tiara cantik di kepalanya, menyerahkan buket bunga kepada para pengiring pengantinnya, bersiap untuk melangkah keluar rumah.
naik ke limosin dan bertolak menuju gereja. Namun tiba-tiba, Agustin muncul dari balik pintu, berjalan mendekati Gladys dan mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam sakunya. Juan, kakak Gladys, dengan sigap berusaha menghentikan Agustin, namun dia terlambat karena Agustin sudah terlebih dahulu melepaskan 3 tembakan ke arah Gladys. Seisi ruangan mendadak kacau dan panik. Juan berusaha meringkus Agustin, sementara yang lain dengan panik menelepon layanan darurat. Ketika polisi dan para medis tiba, mereka mendapati Agustin dan Juan yang masih berkelahi. Polisi segera memisahkan mereka dan mengamankan Agustin yang berteriak bahwa dia ingin bundir. Sementara itu, para medis berusaha keras untuk menyelamatkan Gladys, tapi semua sudah terlambat. Gladys dinyatakan sudah meninggal, meninggalkan orang-orang yang dicintainya dalam kesedihan. Tak lama kemudian para kru berita tiba di rumah Gladys. Kisah memilukan itu pun mulai menyebar di saluran-saluran berita lokal. Norma, kakak perempuan Gladys, mengetahui tragedi itu dari berita radio ketika dia masih dalam perjalanan menuju rumah adiknya. Sementara James Preston, calon suami Gladys, menunggu dengan cemas di gereja, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi, hingga kemudian dunianya hancur manakala salah satu temannya membisikkan berita bahwa Gladys tidak akan pernah tiba di gereja. Gladys sudah meninggal. Agustin Garcia selanjutnya ditahan dan ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kematian Gladys Ricard. Hasil otopsi mengungkap bahwa Gladys tewas akibat 3 luka tembak yang dia terima, 1 di lengan atasnya, 1 lagi di tulang belakangnya, dan 1 tembakan yang mematikan di kepalanya. Di ruang interogasi, Agustin awalnya mengaku tidak bermaksud untuk menyakiti Gladys, dia hanya ingin mengunjunginya dan mengucapkan selamat atas pernikahannya, tapi kemudian, dia mengubah pernyataannya, mengakui pembunuhan itu dan menyatakan penyesalannya. Keesokan harinya pada tanggal 27 September tahun 1999, Agustin menghadapi sidang pembacaan tuntutan. Meskipun dia berusaha untuk menyatakan tidak bersalah, tetap saja jaksa mendakwanya atas pasal pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain yang hadir di TKP selama insiden tersebut terjadi. Jaminan ditetapkan sebesar $5 juta, dan Agustin selanjutnya ditahan di penjara sambil menunggu persidangannya dimulai. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1999, penghormatan terakhir untuk Gladys digelar, dihadiri oleh keluarga, teman-teman, bahkan tim investigasi polisi ikut hadir. Gladys di dalam peti mati mengenakan gaun pengantinnya. Selanjutnya James Preston dan keluarga Ricard membawa Gladys pulang untuk dimakamkan di kampung halamannya di kota Santo Domingo, negara Republik Dominika. Karena sifat sadis dari kejahatan ini, media berlomba-lomba memberitakan kasus pembunuhan Gladys dan menggambarkan Agustin sebagai sosok monster yang keji. Pemberitaan ini tentunya tidak akan menguntungkan bagi Agustin dan tim penasihat hukumnya. Oleh karena itu, sebelum sidangnya dimulai, tim pengacara Agustin merancang strategi yang licik dan kontroversial untuk mempengaruhi opini publik. Mereka mengadakan konferensi pers untuk membuat narasi seolah-olah Agustin adalah korban yang membela diri, di mana saat itu, dia diserang terlebih dahulu oleh Juan, saudara laki-laki Gladys. Pihak pembela juga menyiratkan bahwa, meskipun telah bertunangan dengan James Preston, Gladys masih menjalin hubungan secara rahasia dengan Agustin, yang menimbulkan rasa sakit hati dan kecemburuan dari pihak Agustin, hingga mendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Tim penasihat hukum Agustin benar-benar berusaha untuk mengurangi dakwaan menjadi pembunuhan tidak disengaja, sehingga hukumannya bisa jauh lebih ringan, setidaknya vonis penjara 5-10 tahun saja. Trik tersebut ternyata membuahkan hasil sesuai harapan pihak Agustin Garcia. Di tengah masyarakat Amerika Serikat, khususnya komunitas imigran Dominika, mulai beredar rumor bahwa Agustin adalah korban cinta tak berbalas. Bahkan ada juga yang menyalahkan Gladys atas tragedi tersebut, menuduh wanita itu telah memberikan harapan palsu terhadap Agustin. Pada hari peringatan tahun pertama kematian Gladys di tanggal 26 September tahun 2000, seorang wanita kelahiran Dominika yang menetap di Miami yang terinspirasi dengan kisah Gladys, memulai kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan. Wanita ini melakukan lari maraton sambil memakai gaun pengantin. Aksinya ini kemudian memicu gerakan yang dikenal sebagai pawai pengantin.
Di tahun-tahun berikutnya bahkan setelah kasus ini selesai, banyak dari kaum Hawa yang berpartisipasi dalam maraton tersebut untuk mengenang Gladys Ricard. Meski demikian, rumor dan informasi yang keliru masih tetap beredar, karena pihak penasihat hukum Agustin terus membuat klaim palsu dan selalu menyudutkan Gladys sebagai pihak yang salah. Oleh karena itulah, jaksa kemudian meminta pengadilan supaya mengeluarkan surat perintah bagi tim penasihat hukum Agustin, agar tidak lagi berbicara kepada media dan publik terkait kasus yang masih berjalan ini. Permintaan jaksa dikabulkan oleh hakim, tapi mau bagaimanapun, opini buruk tentang Gladys sudah terlanjur beredar. Kalau kalian ingat, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sebelum insiden penembakan Gladys di hari pernikahannya, di ruangan tersebut turut hadir fotografer dan videografer yang sedang memfoto dan merekam momen-momen bahagia Gladys. Nah, ketika Agustin menembak Gladys, videografer secara tidak sengaja merekam seluruh momen itu, mulai dari Agustin memasuki rumah Gladys, hingga kemudian polisi dan para medis tiba di TKP. Demi mematahkan tudingan negatif dari tim penasihat hukum Agustin, jaksa memutuskan untuk menggunakan rekaman video tersebut sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam sidang yang digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2001, video tersebut dihadirkan ke persidangan tapi hanya hakim yang bisa melihat rekaman itu. Orang-orang lain yang ada di ruang sidang hanya bisa mendengarkan audionya saja. Bagi keluarga Gladys, kejadian di hari itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Walaupun hanya mendengar rekaman audio saja, hati mereka terasa sangat pedih bagai disayat-sayat. Pihak pembela menolak barang bukti itu. Mereka berpendapat bahwa audio dari video tersebut bisa membuat para juri akan menciptakan spekulasi dan kesimpulan yang merugikan klien mereka. Hakim memutuskan bahwa rekaman tersebut bisa diterima sebagai barang bukti, dan memutuskan untuk menunjukkan beberapa detik dari rekaman berisi segmen yang menampilkan aksi penembakan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2001, 2 tahun lebih setelah kematian Gladys, persidangan Agustin Garcia akhirnya memasuki babak final. Tim pengacara Agustin berpendapat bahwa klien mereka, sejatinya adalah korban secara emosional. Hati Agustin hancur saat mengetahui bahwa Gladys akan menikahi pria lain, padahal hubungan asmara mereka belum berakhir. Untuk menguatkan argumen ini, pengacara Agustin menampilkan video rekaman CCTV di toko pada tanggal 24 September tahun 1999, 2 hari sebelum hari insiden penembakan, di mana saat itu, Agustin terlihat merangkul Gladys dan di antara mereka sepertinya baik-baik saja. Lalu tim pembela berpendapat bahwa penembakan yang dilakukan oleh klien mereka terjadi secara tidak sengaja, karena saat itu, Agustin diserang oleh Juan, kakak Gladys. Argumen ini mereka dasarkan pada rekaman di rumah Gladys saat penembakan itu terjadi, di mana Juan memang terlihat menyerang Agustin, padahal yang terjadi sebenarnya, saat itu Juan sedang berusaha untuk menghentikan aksi Agustin yang akan menembak Gladys adiknya. Menyadari situasi yang semakin menyesatkan, jaksa penuntut akhirnya memohon kepada hakim agar video rekaman penembakan Gladys diputar lagi secara lengkap dari awal hingga selesai. Hakim mengabulkan permintaan jaksa, video yang dimaksud pun diputar kembali secara lengkap, baik audio maupun visual. Dari sini semua argumen pembela berhasil dihancurkan oleh jaksa, karena pada rekaman tersebut, dapat terlihat jelas bahwa Agustin tidak menerima serangan apapun sebelum dia melakukan penembakan terhadap Gladys. Sejak dia masuk ke rumah itu, Agustin sudah menargetkan untuk membunuh Gladys Ricard. Lagi pula, kalau memang dia hanya ingin bertemu dan mengucapkan selamat kepada Gladys, untuk apa Agustin membawa senjata api saat itu? Pada tanggal 23 Oktober tahun 2001, juri persidangan mengambil suara bulat dan menyatakan Agustin Garcia bersalah atas semua dakwaan. Pada bulan Februari tahun 2002, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi Agustin Garcia, dengan minimal menjalani masa tahanan di penjara selama 30 tahun sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Saat ini Agustin Garcia masih menjalani masa hukumannya di penjara negara bagian New Jersey. Kalau pembebasan bersyaratnya dikabulkan, maka Agustin baru akan bebas di tahun 2030 nanti, di usia 78 tahun, itu juga kalau dia panjang umur. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini, semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup tragis Gladys. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar.
Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.